Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tampilannya biasa aja, nggak suka pamer, bajunya sederhana, nggak bermerek lagi, tapi ternyata hartanya banyak, sawahnya di mana-mana, tabungannya aman, nggak punya hutang lagi, hidupnya tenang, stabil, dan nggak pernah ngeluh soal uang. Nah, itu dia sangat menarik bukan? Saya pernah ada di posisi lebih gaya dari orang seperti ini. Jujur saya malu dan mulai belajar lebih menyederhanakan hidup, bukan dengan banyak gaya, tapi lebih baik banyak harta, mulai nabung dan mulai hidup sederhana dengan membatasi belanja, terutama baju. Orang seperti ini biasanya mengerti satu hal penting, yaitu mereka tidak hidup untuk mengejar pengakuan orang lain. Mereka tidak memaksakan diri untuk hanya agar terlihat demi pandangan orang. Emang benar, kalau kita sudah mengikuti gaya yang gak ada ujungnya, gak ada habisnya, pada akhirnya siapa yang akan kaya? Mereka yang jualan, misalnya kita sering banget beli baju di online. Nah, yang kaya siapa? Yang punya toko online-nya itu. Ternyata hidup sederhana itu luar biasa. Kita bisa jadi lebih banyak nabung, bisa lebih mensyukuri apa yang sudah dimiliki, dan pada akhirnya hati kita akan merasa puas dengan barang yang sudah dimiliki. Karena kalau kita mengejar gaya, kebanyakan kita jadi lupa sama barang yang di rumah. Lupa sama baju yang di lemari yang sudah numpuk sangat banyak. Dan gak pernah puas, merasa kurang terus, jadi susah fokus nabung, susah fokus sama impian yang sebenarnya, dan tidak punya hutang. Hidup sederhana pada umumnya cukup dengan uang sedikit, jadi hanya perlu memenuhi kebutuhan pokok yang benar-benar penting saja. Banyak orang kaya yang memilih hidup sederhana karena mereka paham kalau uang nggak perlu dipamerkan, karena justru ketenangan semakin dirasa ketika kita terlihat menonjol. Ketika kita tidak terlihat menonjol, dengan gaya hidup sederhana juga membuat uang tidak cepat habis. Jadi, uang tersebut bisa dikelola untuk dana darurat, investasi, bahkan bisa untuk mengejar impian, seperti naik haji atau umroh ya kalau buat muslim. Ada pesan penting nih yang mau saya sampaikan, yaitu lebih baik hidup sederhana, tampilan biasa aja, tapi tabungan puluhan juta, daripada gaya trendy, modis, tapi hutang di mana-mana. Karena semakin banyak gaya, semakin banyak penekanan. Nggak percaya? Boleh silahkan dicoba. Hidup banyak gaya ingin terlihat kaya, gak ada manfaatnya. Bahkan untuk masa depan itu seperti membuat masa depan yang suram. Padahal menjadi kaya itu lebih penting dari hanya sekedar terlihat kaya. Coba sekarang kita renungkan berapa kali beri barang yang bukan karena kita butuh, tapi karena gengsi atau kita lagi bad mood, scroll toko online lalu check out atau merasa lagi banyak uang, padahal sebenarnya uangnya segitu-gitu aja. Contohnya, kamu punya teman beli HP baru, keluaran terbaru, nah kamu juga jadi pengen beli, padahal HP kamu yang lama masih sangat bagus. Dan kalaupun kamu beli HP yang baru, kamu belum punya pengaturan uang untuk beli HP itu. Nah, gaya hidup kayak gini bisa membuat kamu kesusahan di masa depan, kesusahan dalam menabung, kesusahan merasa cukup, uang sebanyak apapun jadi cepat habis. Ada orang yang sering ganti motor, ganti HP, beli baju tiap minggu, tapi selalu ngeluh. Ngeluh nggak punya tabungan, ngeluh nggak punya darurat, dan kalau terjadi sesuatu malah repotin orang lain. Malah repotin saudara, pinjau, dan lain-lain. Lebih parahnya lagi, kalau nggak dipinjemin, orang kayak gitu malah ngulutuk ya. Atau malah bilang kita pelit, kita perhitungan, kita sebagainya. Padahal gaya hidupnya lah yang udah membuat dia seperti itu. Ini semua terjadi bukan karena pendapatan yang kecil, tapi karena gaya hidupnya yang di atas pendapatan. Bahkan ada cerita nih, teman yang minjem uang, tapi minjemnya justru ke orang yang terlihat hidupnya biasa aja atau sederhana. Miris sekali kan? Dari sini saya belajar gaya hidup biasa
Gaya hidup bisa menjadi jebakan yang gak kasat mata. Orang yang hidupnya sederhana biasanya memiliki hal penting yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu bisa memaksimalkan peluang yang datang tiba-tiba. Misalnya nih, ada yang jual tanah karena butuh uang, padahal tanahnya itu besar banget, tapi dijual dengan harga yang miring karena butuh uang. Orang sederhana pas dia udah punya banyak tabungan, ya tinggal beli. Berbeda dengan orang yang ngejar gengsi, belum tentu bisa seperti itu. Bahkan mungkin hidupnya saja susah ya, pusing karena banyak cicilan dan sebagainya. Hidup sederhana juga lebih ringan, fleksibel dengan segala tantangan yang ada zaman sekarang. Dengan segala tantangan yang ada pada zaman sekarang. Kayak tiba-tiba ada PHK, mereka tetap tenang karena mereka udah punya dana darurat, tidak ada hutang, lebih fokus untuk mencari pekerjaan baru atau membangun usaha. Beda banget kan dengan yang banyak gaya, yang hidupnya hanya ngandelin gaji, bahkan gajinya nggak cukup. Aduh, amit-amit deh ya. Hidup sederhana itu bukan berarti kita terlihat miskin atau pelit, tapi lebih bijaksana dalam mengatur keuangan. Contoh, keperluan bayar sekolah ya dibayar, tapi kalau ngebahas setiap hari ya tidak perlu juga tidak dilakukan. Lebih bijak dan lebih tahu mana kebutuhan, kewajiban, dan yang hanya keinginan. Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga sangat merasakan manfaat dari hidup sederhana. Yaitu yang pertama, kewajiban kayak bayar anak sekolah, tagihan listrik, dan lain-lain selalu tepat waktu. Yang kedua, terhindar dari hutang karena prinsip saya ada uang baru beli. Kalau nggak ada ya nggak usah beli. Intinya nggak memaksakan hidup, nggak memaksakan keinginan. Yang besar, yang sebenarnya bisa memanfaatkan yang sudah ada terlebih dahulu. Yang ketiga, jadi fokus mengejar impian jangka panjang. Misalnya haji, umroh, atau buat buka usaha. Fokus kita jadi gak mikirin gaya terus. Yang keempat, emosi jadi lebih stabil dan tidak mudah iri dengan orang lain karena kita tahu jalan hidup yang lagi kita jalani. Yang kelima, tidak membandingkan diri dengan orang lain karena setiap orang punya goal dan star yang masing-masing. Apalagi kalau kita tahu mereka hanya banyak gaya alias apa pengutang, hati kita makin adem karena kita tahu jalan hidup sederhana ini adalah jalan yang benar banyak manfaatnya. Hidup jadi lebih ringan dan damai, tidak menuntut validasi orang lain, tidak stres karena banyak cicilan, hutang dan lain-lain. Ini luar biasa rasanya. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu saya pernah menjalani hidup yang ingin terlihat sukses, terlihat kaya oleh orang lain, sampai beli mobil tapi buat pajak aja nggak mampu. Akhirnya saya sadar ini ada yang salah, terlalu memaksakan padahal itu saya beli mobilnya cash loh, tapi pendapatan menurun, jadi mobil itu jadi beban. Tapi mau dijual gengsi, malu, takut dibilang susah, dan lain-lain. Tapi akhirnya saya capek sendiri dan dijual mobilnya. Dari situ saya bisa merasakan tenang sekali dan ringan hidup ini. Sejak itu saya tidak tertarik lagi beli sesuatu karena gaya, karena ingin terlihat sukses. Padahal tiap hari hanya jadi beban. Saya memutuskan hidup apa adanya, lebih simpel dan sederhana. Menggunakan kendaraan motor atau sepeda juga bisa. Bahkan kalau mudik, biasanya dulu pakai mobil, sekarang sudah bahagia dengan naik bus. Pada awalnya sedih naik bus, tapi akhirnya malah nikmat banget. Hidup sederhana bukan berarti nggak bisa jalan-jalan, liburan, atau lainnya, tapi lebih ke bisa menyetir keinginan kita dengan bijak dan jujur, bukan karena FOMO. Keuangan yang diatur dengan baik sehingga setiap bulan tetap bisa nabung. Intinya tidak mengorbankan kesenangan sesaat untuk ketenangan jangka panjang, seperti mengambil pinjol dan lain-lain. Itu sudah di luar kemampuan kita. Ingat, pinjol itu haram karena riba, tapi juga keuangan kita juga jadi kacau. Jadi lebih baik jauhilah hidup kayak gitu ya. Jadi hidup sederhana dengan gaya biasa aja ini akan membawa kita pada hidup-hidup yang bebas dan nyaman. Bebas dari tekanan dan pasti lebih sehat jiwa raga. Sekian dulu pembahasan tentang gaya biasa aja tapi harta di mana-mana dengan hidup sederhana. Terima kasih yang sudah mendengarkan.